Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ceritaku. Untuk kisah kali ini, saya akan coba melanjutkan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Misteri Toilet Sekolah. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebenarnya ada apa sih, Sa? Jadi di sana Alisa menceritakan semua yang ia alami saat terjebak di toilet, termasuk saat ia bertemu dengan Kia, serta janji yang ia ucapkan kepada Kia. Jadi, Kia minta kamu buat nyari para bajingan itu lagi, ucap Dea yang sebenarnya merasa terkejut. Talisa mengangguk pelan dengan raut wajah sendu. Kalau gitu, aku juga bakal bantuin kamu buat nyari para bajingan itu. Tapi gimana caranya? Dea mengungkapkan kebingungannya pada Talisa. Talisa terlihat berpikir tentang pertanyaan Dea. Bagaimana caranya? Aku juga bingung gimana caranya, ucap Talisa seolah putus asa. Tapi aku yakin Kia pasti bakalan ngasih sedikit petunjuk buat kita. Lanjut Talisa dengan wajah sumringah kala mengucapkan kalimat itu. Benar juga, jawab Dea yang juga tak kalah sumringah dan semangat. Tapi tidak ada percakapan di antara Dea dan Talisa. Mereka sibuk dengan pikiran mereka masing-masing. Namun, tiba-tiba mereka mendengar suara seseorang yang sangat familiar di telinga mereka. Sayangku, teriak orang itu. Dea dan Talisa sontak menoleh dan mereka melihat Ikal yang berjalan sambil terus menyunggingkan senyum di bibirnya. Dea pun berdiri dengan antusias dan heboh sambil merentangkan kedua tangannya, seolah memberi Ikal tempat duduk untuk memeluk dirinya. Sontak saja Talisa menggeser Dea dan memeluknya. Sayang banget aku sama kamu, ucap Talisa seolah menggoda Dea yang langsung berwajah masam saat dirinya menggeser tubuh Dea dan memeluknya. Ih, Talisa, apa-apaan sih? Gerutu Dea sambil melepas pelukannya. Gavin yang kala itu mengikuti Dikal langsung tertawa. Melihat wajah kesal Dea juga membuat Talisa tertawa. Bisa kamu sok-sokan ngasih peluang Dikal buat meluk kamu. Emang kenapa sih? Iri ya? Sarkas Dea yang masih terlihat kesal. Bukan gitu, kalian kan bukan muhrim, ucap Talisa. Sok, bilang aja kamu iri, ucap Dea dengan nada ketus dan langsung duduk di bangku tadi dengan perasaan kesal. Kok marah sih, Dek? Ujuk Talisa. Gak usah pegang-pegang, ucap Dea dengan nada yang amat kesal saat Talisa memegang lengannya. Udah, Sa, jangan gangguin mereka, mending kita pergi aja, ajak Gavin, dan langsung menarik lengan Talisa. Jangan marah ya, benar yang dibilang Talisa bukan muhrim, ucap Dikal saat Talisa dan Gavin sudah agak menjauh dari mereka. Sebenarnya aku tuh gak marah, cuman aku agak kesel aja sama dia, ucap Dea dengan nada yang terdengar lebih kalem. Kita duduk di sini aja, Sa, ucap Gavin saat mereka berada di dekat sebuah kursi taman yang tak jauh dari tempat Dea dan Dikal duduk. Saat mereka duduk, hanya terdengar suara kicauan burung dan suara siswa-siswi lain yang sedang sibuk dengan pembicaraan mereka masing-masing. Tidak ada yang membuka suara, baik Talisa maupun Gavin. Mereka masih sama-sama memikirkan topik pembicaraan. Sa, panggil Gavin. Jawab Talisa sambil menoleh ke arah Gavin yang duduk di sampingnya.
Kamu ada seseorang yang spesial di hati kamu, tanya Gavin yang membuat Talisa langsung berpikir. Ada, jawabnya. Siapa? Kasih tahu gak ya? Ucap Talisa seolah menggoda Gavin. Serius, Sa? Aku deskripsiin ya, ucap Talisa yang langsung diangguki Gavin. Dia itu cowok. Yang bener, Sa, potong Gavin. Iya, ini benar, dengerin dulu, ucap Talisa. Jadi, dia itu cowok. Aku ketemu dia dulu waktu aku masih berusia 10 tahun. Anggap aja dia itu cinta pertamaku. Jelas Talisa sambil seolah membayangkan sesuatu. Tapi sayangnya aku udah gak pernah ketemu dia lagi. Soalnya setelah dia meninggal, papanya nikah lagi. Dan dia pindah ke Amerika. Lanjut Talisa dengan wajah yang menunduk dan sembuh. Kamu rindu sama dia? Tanya Gavin dengan nada selembut mungkin. Ucap Talisa dengan menganggukkan kepalanya. Kalau misal dia balik, kamu mau apa? Gak tahu, jawab Talisa dengan mengedikkan bahunya. Misal nih, dia balik terus tembak kamu, kira-kira kamu terima? Tanya Gavin. Mungkin, jawab Talisa seperti menerawang jauh. Kalau kamu sendiri punya orang spesial? Talisa balik bertanya kepada Gavin. Ada. Siapa? Tanya Talisa yang terlihat antusias. Gavin menyenderkan punggungnya di punggung bangku taman dan meletakkan tangannya di belakang kepala sambil menoleh ke arah Talisa. Kalau aku bilang nanti kamu cemburu, udah Gavin dengan senyuman cairnya. Gak mungkin, jawab Talisa tegas. Yang benar, ucap Gavin yang tak henti-hentinya menggoda Talisa. Serius, Vin, ucap Talisa mulai terlihat kesal. Oke, ucap Gavin sambil menegakkan tubuhnya, lalu memposisikan duduknya menghadap Talisa dengan menumpukan salah satu pahanya di atas bangku. Dia gadis kecil yang begitu spesial buat aku, ungkap Gavin. Hingga saat ini, tanya Talisa dan diangguki oleh Gavin. Kalian ketemunya di mana? Tanya Talisa penasaran. Di pesta sahabat almarhumah mamaku. Kapan? 5 years ago. Terus sekarang dia di mana? Tanya Talisa yang begitu penasaran dengan gadis spesial Gavin. Dia di sini, ucap Gavin yang membuat Talisa semakin penasaran dan sedikit terkejut. Maksud kamu, dia sekolah di sini? Pertanyaan itu mendapat anggukan kecil dari Gavin. Siapa? Kasih tahu dong, ucap Talisa memohon supaya Gavin memberitahu siapa nama gadis spesialnya. Kepo banget, ucap Gavin sambil menurunkan pahanya dan kembali menghadap depan, serta kembali menyenderkan punggungnya. Gavin, kok gitu sih? Rengek Talisa sambil memukul lengan Gavin. Oke, aku kasih tahu, tapi ada syaratnya. Apa? Syaratnya, kamu juga harus ngasih tahu aku siapa cowok spesial kamu itu. Talisa terlihat berpikir keras akan penawaran yang Gavin berikan. Oke, deal, putusnya, kemudian menyodorkan tangannya ke depan Gavin bertanda persetujuan. Deal, ucap Gavin saat menjabat tangan Talisa. Oke, jadi namanya siapa? Tanya Talisa. Kamu dulu dong, ucap Gavin. Oke, jadi cowok itu namanya Alex. Oke. Sekarang kamu, gadis spesial yang manis, cantik dan baik hati itu namanya Kring. Sebelum Gavin mengatakan nama gadis kecil spesialnya itu, bel masuk berbunyi. Dan saat itu juga dia sudah menghampiri Talisa. Ayo Sa, ucap dia yang sudah berangkat tak jauh dari Talisa dan Gavin. Aku duluan, bye, ucap Gavin sambil berlalu dari hadapan Talisa. Ih, dasar cowok, empat Talisa dalam hatinya karena melihat Gavin yang pergi begitu saja dari hadapannya. Ayo Sa, ucap dia saat melihat Talisa yang masih sempat diam di tempat. Tanpa menjawab,
Dea Talisa langsung berdiri dan menggandeng tangan Dea dengan wajah yang sedikit kesal. "Kenapa sih, Sa?" tanya Dea heran saat melihat wajah kesal Talisa. "Gak apa-apa, ayo," ucap Talisa sambil sedikit menarik tangan Dea. "Yang, aku duluan ya." Dea berpamitan pada Dikal yang sedari tadi berdiri di dekatnya. "Iya sayang," jawab Dikal dengan selembut mungkin, dan membuat Talisa sangat muak hingga dirinya mendahului Dea dan Dikal yang terlihat sangat memuakkan baginya. "Sa, tunggu," panggil Dea saat menyadari bahwa Talisa telah mendahului dirinya. "Tungguin, Sa," ucap Dea saat berada tepat di samping Talisa. Talisa hanya menghembuskan nafasnya saat mendengarkan ucapan Dea, dan saat melewati toilet sekolah yang digunakan untuk semua siswa cowok maupun cewek, Talisa dan Dea dibuat heran saat melihat segerombolan siswa yang berada di depan salah satu bilik toilet. "Sa, ada apa ya?" tanya Dea yang penasaran. Tanpa menjawab, Talisa langsung menghampiri gerombolan itu dan melihat apa yang terjadi. Ternyata di sana ada seorang siswi yang sedang kesurupan dan meronta-ronta kesakitan, menangis dan sesekali tertawa. Hiksis, seperti itulah kira-kira reaksi siswi itu. "Clara," ucap Dea saat melihat siapa yang berada di toilet itu. Talisa hanya diam dengan berbagai pertanyaan di otaknya. Tak lama, beberapa guru laki-laki datang membelah kerumunan dan berusaha membawa Clara pergi dari sana. Selain berusaha membawa Clara yang terus meronta, beberapa guru itu juga menghimbau kepada siswa-siswi untuk pergi dari sana. Semua siswa-siswi pergi kecuali Dea dan Talisa. Sebenarnya, Dea sudah mengajak Talisa pergi, namun Talisa berpikir bahwa hal ini ada sangkut pautnya dengan misi yang akan ia jalankan. Clara akhirnya dibawa pergi dari toilet dan saat ini ia berada di ruang UKS. Di sana sudah terlihat Pak Kiai yang siap meruqyah Clara. Tentu, Talisa dan Dea mengikuti kemanapun Clara dibawa. "Kenapa kalian gak masuk?" tanya salah satu Pak Guru yang melihat Talisa dan Dea berada di luar UKS. Clara itu teman kita, Pak. Jadi kita mau nemenin dia." "Iya kan, Sa?" ucap Dea mencari alasan. Meski sebenarnya ia tak tahu pasti mengapa Talisa berminat melihat kondisi Clara. "Iya, Pak," ucap Talisa mengiyakan alasan Dea lontarkan. "Oh, ya udah, kalian boleh di sini asal jangan berisik," ucap Pak Guru lalu kembali ke dalam UKS yang kemudian pintu UKS itu ditutup, membuat Talisa seperti harap-harap cemas. "Sebenarnya kita ngapain sih di sini, Sa?" tanya Dea yang tak bisa membendung rasa penasarannya lagi. "Iya," jawaban singkat Talisa malah membuat teka-teki yang sangat besar di kepala Dea. "Maksudnya apaan sih?" "Kia," Talisa mengangguk lalu berkata. "Kamu ingat apa yang aku ceritakan tadi tentang Kia?" Dia mengangguk dan Talisa melanjutkan ucapannya. "Kemungkinan besar ini adalah salah satu petunjuk yang Kia berikan kepada kita." Hal itu kemudian membuat teka-teki di kepala Dea terpecahkan. Ia mengangguk paham dan menyetujui tebakan Talisa. "Siapa kamu?" terdengar teriakan Pak Ustadz yang sedang meruqyah Clara, yang membuat Talisa dan Dea lebih intens mendengarkan apa yang terjadi. "Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Sekarang panggil gadis itu," ucap Clara dengan nada sarkas dan membentak. "Gadis siapa yang kau maksud?" Pak Ustadz kembali bertanya. Entah apa yang terjadi, namun setelah itu tidak ada suara obrolan sama sekali dari dalam UKS. Tak lama, pintu dibuka dan keluarlah Pak Ustadz dengan wajah yang entah menunjukkan ekspresi apa. "Kalian berdua masuk," ucap Pak Ustadz dan langsung dituruti oleh Talisa dan Dea. "Pergi kalian semua," bentak Clara sambil menunjuk ke arah Pak Ustadz, Pak Guru, dan Dea. "Kalian bisa pergi.
ucap Talisa dengan suara selembut mungkin. Tapi nak, ucap Pak Ustadz tergantung dengan nada dan ekspresi yang jelas menunjukkan sembraut kekhawatiran. Pak Ustadz tenang aja, saya sudah biasa menghadapi hal seperti ini, ucap Talisa mencoba meredakan kekhawatiran Pak Ustadz. Iya Pak, Talisa itu udah biasa menghadapi hal-hal seperti ini, jelas dia, meski sebenarnya ia juga khawatir pada Talisa. Ya sudah, kamu hati-hati ya, kalau ada apa-apa, cepat teriak, ucap Pak Ustadz memberi instruksi. Setelah itu mereka pergi keluar. Iya, ucap Talisa lembut. Clara hanya menunduk tanpa menyahuti panggilan Talisa. Apa Clara ada sangkut pautnya dengan para bajingan itu? Tanya Talisa dengan nada selembut mungkin. Clara mengangguk tanpa mendongakkan kepalanya sedikit pun. Talisa terlihat berpikir keras. Siapa kira-kira orang yang berhubungan dengan Clara dan juga berhubungan dengan masalah yang dia alami? Terima kasih, kamu sudah ngasih aku sedikit petunjuk. Sekarang kamu keluar dari tubuh Clara. Kasihan dia, pinta Talisa, namun hal itu sepertinya tak digubris oleh Kia. Kamu keluar sendiri dengan cara baik-baik, atau aku yang ngeluarin kamu dengan cara yang tidak baik-baik, ancam Talisa. Dan hal itu ternyata berhasil. Tubuh Clara ambruk di atas ranjang UKS yang ia duduk tadi. Tubuhnya lemas, ia tak sadarkan diri. Talisa membuka pintu ruang UKS dan memunculkan sembraut kelegaan di wajah Pak Ustadz, Pak Guru, dan juga Dea. Gimana, Sa? Tanya Dea langsung saat melihat Talisa keluar dari ruang UKS. Talisa tersenyum, membuat ketiga orang itu kebingungan. Clara udah baik-baik aja. Sekarang dia masih pingsan, sebentar lagi dia pasti sadar. Ucap Talisa membuat ketiga orang itu semakin lega. Kamu tahu apa yang terjadi, nak? Tanya Pak Ustadz dengan wajah yang kembali menyemburkan kekhawatiran. Mohon maaf, Pak. Meski saya tahu apa yang terjadi, saya tidak bisa mengatakannya pada Pak Ustadz, ucap Talisa dengan berhati-hati. Tidak masalah, tapi saya ingatkan supaya anak berhati-hati dan selalu berdoa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta jangan sungkan-sungkan untuk meminta bantuan saya bila membutuhkan, lanjut Pak Ustadz. Talisa mengangguk dan tersenyum. Lalu ia dan Dea meminta izin untuk kembali ke dalam kelas. Setelah mendapat izin, mereka pergi dan kembali ke dalam kelas mereka. Saat di dalam kelas, Talisa tidak bisa berkonsentrasi sedikit pun. Dalam benaknya selalu terngiang akan kejadian dalam ruang UKS. Ia terus berpikir siapa kira-kira orang yang berhubungan dengan Clara dan memiliki masalah dengan Kia. Hingga pergantian jam, Talisa tak hentinya memikirkan tentang siapa orang itu. Materi demi materi telah disampaikan oleh guru yang berbeda karena pergantian mata pelajaran. Namun tak ada sedikit pun materi yang masuk ke dalam otak Talisa. Talisa, bisa ulangi materi yang saya sampaikan tadi? Ucap Bu Dewi, guru sejarah yang terkenal galak dan tegas. Mendengar perintah itu, Talisa langsung terkesiap. Ia tak tahu harus menjawab apa, karena dirinya sejak awal tidak mendengarkan apa yang Bu Dewi sampaikan. Melihat Talisa yang hanya diam kebingungan, Bu Dewi pun berkata, "Dari tadi saya lihat kamu ngelamun aja. Sekarang saya minta kamu berdiri di depan sampai jam saya habis." Mau tak mau, Talisa harus menuruti apa yang Bu Dewi perintahkan. Talisa berjalan dan berdiri tepat di depan papan tulis. Saya nggak suka ya sama murid yang tidak menghargai saya ketika saya sedang menyampaikan materi. Apa yang kamu pikirkan tadi? Tanya Bu Dewi pada Talisa dengan nada yang tak biasa. Saya nggak mikirin apa-apa, Bu, jawab Talisa dengan kepala yang menunduk. Kalau nggak mikirin apa-apa, kenapa nggak didengerin materi yang saya sampaikan? Maaf Bu, saya salah, ucap Talisa yang terus menunduk. Kalau tahu salah, kenapa kamu lakukan?
Ingat berdiri di situ sampai jam pelajaran saya berakhir, ucap Bu Dewi dengan nada yang langsung naik 1 oktav. Tanpa menunggu jawaban Talisa, Bu Dewi kembali menjelaskan materi yang tadi sempat terganggu karena Talisa. Talisa hanya menghembuskan nafasnya pelan sambil melihat Bu Dewi yang sedang menjelaskan materi. Tak lama, suara teriakan yang amat kencang terdengar hingga membuat semua siswa yang ada di dalam kelas terkejut, terutama Talisa. Gadis itu mulai berpikir bahwa itu Kia. Tanpa pikir panjang, Talisa langsung berlari keluar kelas. Ternyata semua murid sebelah sudah berkumandang, menggerumuni seorang siswi yang sedang memegangi lehernya dan sangat jauh dari tanah. Siswi itu seperti ada yang mengangkat dan mencekiknya. Tentu Talisa bisa melihat apa dan siapa yang mencekik siswi itu. Kedatangan Talisa disusul oleh teman-teman sekelasnya. Talisa kebingungan, ia ingin membantu, tapi di situ banyak sekali murid dan guru yang sedang melihat apa yang terjadi. Tak lama, Pak Ustadz dan Pak Yusuf, guru agama Islam, datang menyarankan supaya semua orang pergi dari sana. Yang lain bisa kembali. Biar saya dan Pak Ustadz yang menangani ini, ucap Pak Yusuf. Dan hal itu langsung dilakukan oleh semua orang, kecuali Talisa dan Dea. Talisa, kenapa kamu tidak kembali ke kelas? Tanya Pak Yusuf saat melihat Talisa dan Dea tidak ikut berjalan dengan guru-guru dan siswa-siswi yang lain. Tidak masalah, saya membutuhkan bantuan dia. Hanya dia yang mampu berkomunikasi dengannya. Yang dimaksud adalah sosok yang terlibat akan kejadian itu. Silahkan, Nak, ucap Pak Ustadz mempersilahkan Talisa untuk berbicara dengannya. Talisa menganggukkan kepalanya dan berjalan mendekati siswi yang masih meronta kesakitan. Lepaskan dia, perintah Talisa, yang membuat sosok itu marah dan semakin memperkuat cengkeraman tangannya pada leher siswi itu. Jangan pernah ikut campur urusanku, hardik sosok itu sambil menoleh kepalanya ke arah Talisa dan menampakkan wajahnya yang penuh lubang, serta di setiap lubang itu terdapat belatung yang siap melompat dari sana. Ini bukan duniamu. Jika kamu memiliki masalah dengan siswi itu, katakan padaku, ucap Talisa. Sosok itu tertawa keras, yang sangat terdengar menyeramkan bagi Talisa dan semua orang yang menyaksikan kejadian itu. Apa kau akan membantuku untuk melenyapkannya? Pertanyaan yang diikuti nada sinis dan mengancam di akhir kalimat. Aku akan membantumu dengan caraku sendiri, jawab Talisa yang membuat sosok itu kembali tertawa. Kemudian mendelik marah dan semakin mempererat cengkeraman tangannya pada leher siswi itu. Talisa bingung harus mengatakan apa. Ia tahu bahwa sosok itu kini sedang sangat marah. Jika ia memaksa untuk bertanya, sudah dipastikan sosok itu akan menyerangnya. Pak, panggil Talisa lemah pada Pak Ustadz. Kamu sudah berusaha, Nak. Kita akan bacakan doa saja supaya makhluk itu pergi, ucap Pak Ustadz, yang kemudian memutar tasbih yang sedari ia pegang dan mulai membacakan doa, diikuti oleh Pak Yusuf, Talisa, dan juga Dea. Tak lama, sosok itu menggeram kesakitan dan berteriak, "Ah, berhenti, dasar kalian manusia!" teriak sosok itu. Pak Ustadz semakin keras merapalkan doa dan surat-surat pendek guna mengusir sosok itu. Allahu Akbar, ucap keras Pak Ustadz yang membuat sosok itu jatuh. Diikuti siswi tadi yang juga terjatuh dan tak sadarkan diri. Mengacau, sarkas sosok itu kemudian menghilang. Pak Ustadz, Pak Yusuf, Talisa dan juga Dea menghampiri siswi yang tergeletak dan tak sadarkan diri. Pak Yusuf membopong siswi itu dan membawanya ke ruang UKS. Apa mungkin ini ada sangkut pautnya sama masalah Kia? Tanya Dea saat mereka berada depan UKS. Mungkin, jawab singkat Talisa. Pak Ustadz yang berdiri tak jauh dari mereka berjalan dan mendekati mereka. Apa yang sedang kalian bicarakan? Tanya Pak Ustadz dengan senyuman ramah di bibirnya.
Nggak ada pak, jawab Dea. Namun Pak Ustadz seperti tak percaya dengan ucapan Dea. Karena melihat wajah Talisa yang menyemburkan kekhawatiran dan kebingungan. Ada apa nak? Tanya Pak Ustadz pelan pada Talisa. Talisa menggeleng dengan senyuman yang dipaksakan. Tentu hal itu dapat Pak Ustadz lihat. Kamu bisa membohongi saya, tapi kamu tidak bisa membohongi diri kamu sendiri. Ucapan Pak Ustadz memang benar, dan itu membuat Talisa sadar. Maaf Pak, saya tidak membohongi Bapak, sesal Talisa. Tak apa nak, saya paham, ucap Pak Ustadz lalu menyodorkan secari kertas yang bertuliskan nama, alamat, dan nomor ponsel Pak Ustadz. Talisa menerima itu dan terlihat kebingungan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya.